Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 273. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Papiliun Pil melawan dan langsung memukul telak pasar keluar Galeng. Ucap Kaisar Liu Xuanru yang nampak sangat mengaguminya seraya sedikit tersenyum. Di sisi lain di kediaman keluar Galeng, nampak semua orang berwajah jelek dan suasananya sangat suram. Di sebuah kamar di keluar Galeng, terlihat seorang ketua alkemis di keluar Galeng yang diketahui bernama Cheng Kun. Dia dari tadi terus melihat dan menganalisa 3 jenis pil obat baru yang Papiliun Pil produksi. Tuan Cheng Kun, bagaimana? Kata Leng Pogong bertanya karena sudah lama Cheng Kun menganalisa tapi belum menjelaskan apapun. Leluhur Leng Pogong, memang pil obat ini efeknya 30% lebih baik dari pil yang biasa kita jual, kata Cheng Kun. Apakah kita bisa memurnikan pil seperti ini juga? Kata Leng Pogong. Sulit, sangat sulit. Bahkan tidak mungkin untuk memurnikannya kecuali kita memiliki resepnya, kata Cheng Kun. Sesaat Leng Pogong teringat dengan rumput anggrek Phoenix yang Papiliun Pil beli sebelumnya. Dan Cheng Kun menyadari bahwa 3 pil obat ini memang berbau rumput anggrek Phoenix. Namun Cheng Kun berkata, walaupun kita memiliki rumput anggrek Phoenix, tetap saja kita harus memiliki resepnya. Leng Peipan suruh mata-mata kita yang berada di Papiliun Pil untuk mencuri resep pil obat ini. Saya tidak peduli bilang padanya dia harus mendapatkannya. Walaupun dia harus ketahuan, tapi dia harus mendapatkan resep itu, ucap Leng Pogong. Dihadapkan dengan kehancuran pasar keluar Galeng, dia akan melakukan cara apapun. Baiklah, ucap Leng Peipan dan bergegas pergi. Scene berpindah kepada Papiliun Pil. Suasana di sana nampak sangat berbahagia. Xiao Chen, mengapa kita hanya diperbolehkan memproduksi 10.000 pil? Kata Zhao Qinpeng, Xiaoya dan Subo yang nampak tidak mengerti. Saya punya alasan sendiri. Bagaimana tindakan keluar Galeng sekarang? Kata Qin Chen. Di sini Qin Chen memiliki rencana untuk menangkap orang dalam keluar Galeng yang ada di Papiliun Pil. Qin Chen menebak bahwa sekarang pasti keluar Galeng sedang berencana untuk mencuri resep pil. Kemudian Qin Chen berkata, hari ini kita akan mengadakan pesta bersama di Papiliun Pil. Mendengar ini, Zhao Qinpeng, Subo dan lainnya juga mengerti. Singkat cerita, pesta karnaval akbar di Papiliun Pil pun langsung diadakan malam ini juga. Semuanya bersenang-senang, minum-minum, makan-makan, sangat bahagia. Terlihat Subo, Zhao Qinpeng dan lainnya di sebuah meja terus minum-minum sampai mabuk. Faktanya mereka tidak benar-benar mabuk. 秦少侠，我敬你真气，看看伤势是不是已经好，可提升武者修为。如今连毒化解，不如你运。 Setelah pesta selesai dan semuanya pergi ke kamarnya masing-masing, terlihat di tengah malam seseorang mengendap-endap, melirik-lirik situasi dan setelah merasa aman dia masuk ke dalam ruang pemurnian Tuan Subo. Tanpa dia sadari, formasi pemantauan di ruang pemurnian Subo telah dipasang. Di tempat lain terlihat wajah Subo dan Zhao Qinpeng nampak marah. Orang dalam keluar Galeng ternyata adalah Mabing. Dia adalah seorang penatua Papiliun Pil. Dia selalu bekerja keras dan selalu ramah kepada setiap orang. Dan juga dia memiliki konflik dengan penatua Jin Yuan. Ternyata dia juga adalah pengkhianat. Di saat dia menemukan resep pil itu, pada awalnya Zhao Qinpeng dan Subo ingin menangkapnya. Namun tiba-tiba Qin Chen berkata, biarkan dia pergi. Ayo kumpulkan semua orang, ada yang ingin saya jelaskan. Scene berpindah kepada keluar Galeng. Terlihat Mabing telah sampai di sana dan memberikan resep itu. Apa? Bagaimana bisa semudah ini? Apakah resep ini palsu? Ucap Leng Pogong dan juga Leng Peipan. Mereka nampak tidak menyangka.
Namun setelah dilakukan pengujian, penyulingan, dan percobaan oleh Cheng Kun, mereka benar-benar terkejut di saat mendapati bahwa resep ini benar-benar resep asli. Namun sekarang masalah mereka adalah rumput anggrek phoenix yang sudah langka karena sebelumnya diborong Papiliun Pill. Kemudian Leng Pogong berkata, "Cari kemanapun rumput anggrek phoenix yang tersisa dan beli. Baik leluhur." Scene berpindah kepada Papiliun Pill. Terlihat Zhou Qimpeng, Subo, dan lainnya sudah berkumpul di sebuah ruangan. Namun wajah mereka sangat jelek dan mengerutkan kening. Qin Chen kemudian berkata, "Saya memang sengaja melakukan ini," ucap Qin Chen seraya tertawa. Melihat ekspresi semua orang yang nampak jelek dan bingung, kemudian Qin Chen menjelaskan bahwa resep ini memiliki efek samping, yaitu rusaknya garis keturunan. Akan tetapi efek samping itu akan terasa setelah pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Jika hanya beberapa hari pemakaian, tidak akan ada efek samping apapun. Oh, jadi seperti itu. Nampak semua orang menghela napas. Tapi bagaimana dengan rumput anggrek phoenix yang telah kita borong sebanyak ini? Bukankah kita akan menanggung kerugian besar? Tanya Zhou Qimpeng. Qin Chen kemudian menjelaskan lagi. Ini maksud saya. Sekarang karena anggrek phoenix telah sangat langka, maka harga anggrek phoenix akan jauh lebih mahal. Sedangkan sekarang keluarga Leng saat ini, mereka pasti sedang gencar-gencaran membeli rumput anggrek phoenix. Dengan harta keluarga Leng yang sudah bertahun-tahun menguasai pasar, tentu harta kekayaan mereka sangat melimpah. Dan mereka pasti akan membeli anggrek phoenix walaupun harganya sangat mahal. Mendengar ini semua orang mengerti dan sudut mulutnya memperlihatkan senyuman. Kalau begitu, saya akan segera mengatur untuk menghentikan pembelian rumput anggrek phoenix dan diam-diam menjual rumput anggrek phoenix, kata Zhou Qimpeng. Jangan, itu akan menarik kecurigaan. Begini, terus lakukan pembelian rumput anggrek phoenix dan juga jual secara diam-diam anggrek phoenix. Antara penjualan dan pembelian harus seimbang. Satu lagi, secara diam-diam sebarkan berita bahwa ketiga pil baru itu bahan utamanya adalah anggrek phoenix. Dengan begini, semakin hari harga anggrek phoenix akan bertambah mahal. Semua orang nampak semakin bersemangat. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan berapa banyak keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tuan Subo, tugas ini akan diserahkan kepada Anda. Sedangkan untuk Tuan Zhou Qimpeng, saya memiliki 3 resep baru di sini, kata Qin Chen seraya memberikan kertas kepada Zhou Qimpeng. 今天的材料比昨天的还要好不少，体丹、破玄丹、凝心草，还有数种玄级灵药作为辅。 Di saat Zhou Qimpeng melihatnya, dia sangat terkejut karena selain tidak ada efek samping, resep ini efeknya juga sangat kuat. Tuan Zhou, murnikan pil itu. Di saat waktunya tiba, kita akan luncurkan ke pasar. Oke, baiklah. Di hari berikutnya pun benar saja terlihat keluarga Leng gencar-gencaran membeli anggrek phoenix. Dalam beberapa saat, kabar tentang anggrek phoenix yang merupakan bahan utama ketiga pil baru pun menyebar. Hal ini pun membuat kekuatan besar lainnya membeli dan menimbun anggrek phoenix. Walaupun mereka tidak mengetahui fungsinya, ternyata mereka hanya ingin menimbun dan menjual lagi di saat harganya sudah sangat mahal. Setelah beberapa hari akibat berita ini, anggrek phoenix sangat langka membuat harganya semakin mahal. Bahkan beberapa kelompok mulai menanamnya. Scene berpindah kepada kediaman keluarga Leng. Terlihat Leng Pogong nampak sedang marah. Siapa sebenarnya orang yang telah menyebarkan berita tentang anggrek phoenix adalah bahan utama pembuatan ketiga pil baru, ucap Leng Pogong. Karena berita ini, mereka semakin sulit untuk mendapatkan anggrek phoenix. Bahkan anggrek phoenix semakin langka membuat harganya semakin mahal. Di saat itu, seorang murid keluarga Leng dengan tergesa-gesa masuk. Tuan, sebuah keluarga di bawah kita mengaku memiliki anggrek phoenix dengan jumlah yang sangat besar dan ingin menjualnya. Berapa jumlahnya? Kata Leng Pogong. Menurut laporan jumlahnya ada puluhan ribu.
Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di kota kekaisaran anggrek Phoenix sudah langka. Mengapa ada jumlah yang begitu besar? Pikir Leng Peipan dengan mata yang sedikit ragu. Namun Leng Pogong berkata, cepat beli semua anggrek Phoenix-nya. Apa yang kalian tunggu? Ini kesempatan besar. Jangan sampai didahului Papiliun Pil. Gunakan seluruh tabungan keluarga Leng kita. Saya ingin kalian membelinya sekarang. Ya leluhur, saya akan segera membelinya. Scene berpindah kepada sebuah kedai kopi di Provinsi Liang. Terlihat utusan keluarga Leng yang bernama Leng Qingpeng sedang tawar-menawar harga dengan pria dari keluarga Li. Patriark Li, tolong turunkan sedikit lagi harganya, ucap Leng Qingpeng yang terus-menerus menawar. Karena harganya tidak bisa turun lagi, Patriark Li berdiri dan berkata, sudahlah, kalau keluarga Leng tidak setuju dengan harga itu, kita batalkan saja transaksi ini. Saya akan menjualnya ke Papiliun Pil. Tunggu. Baiklah, sepakat. Semua anggrek Phoenix akan saya beli dengan harga itu, ucap Leng Qingpeng dengan wajah yang pahit, seraya memberikan 3,2 juta batu asli kelas menengah untuk membeli 80.000 anggrek Phoenix. Oke, senang bekerja sama dengan Anda, kata Patriark Li, kemudian dengan buru-buru pergi bersama anak buahnya. Setelah anggrek Phoenix sampai di keluarga Leng, mereka dengan cepat mulai melakukan penyulingan dan penyempurnaan pil dengan gila-gilaan. Bisa dibilang ini adalah tindakan berani, karena keluarga Leng mempertaruhkan semuanya dalam satu gerakan ini. Mereka sangat percaya dan optimis akan hal ini. Bahkan mereka sudah membayangkan hal baik yang akan terjadi selanjutnya. Scene berpindah kepada Papiliun Pil. Terlihat budak hitam baru sampai dari misinya, bergegas menemui Qingchen dan berkata, Tuan, ini batu asli hasil penjualan anggrek Phoenix dengan keluarga Leng, ucap budak hitam seraya memberikan cincin penyimpanan. Budak hitam nampak tidak menyangka dengan satu gerakan Qingchen. Keuntungan yang diperoleh jutaan batu asli berkali-kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Setelah ini, hentikan dahulu penjualan dan pembelian anggrek Phoenix, kata Qingchen. Pada saat ini, beberapa keluarga besar yang menimbun anggrek Phoenix cukup gelisah di saat Papiliun Pil dan keluarga Leng sudah hampir menghentikan pembelian anggrek Phoenix. Sedangkan di keluarga Leng mereka cukup bingung dengan Papiliun Pil yang tidak melakukan apapun akhir-akhir ini dan menghentikan penjualannya. Di Papiliun Pil terlihat Ma Bing, seorang pengkhianat Papiliun Pil. Dia masih dibiarkan oleh Zhou Qingpeng dan lainnya. Namun Ma Bing sendiri dia tidak menyadari bahwa Papiliun Pil telah mengetahui kedok aslinya. Lalu Ma Bing bergumam di dalam hati, dasar para idiot, mereka tidak menyadari bahwa resep pilnya telah saya bocorkan. Hahaha. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Terlihat di pagi ini keluarga Leng Pogong mengumumkan akan meluncurkan pil obat baru dan mulai melakukan promosi gencar-gencaran. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.